Limited adalah perusahaan teknologi yang terkemuka yang berkantor pusat di Singapura, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Lee dan awalnya dikenal sebagai Garena. Limited berkembang menjadi perusahaan teknologi yang lebih luas dengan 3 divisi utama, yaitu Garena, Simani, dan Shopee. Namun, pada kesempatan kali ini, kami kelompok H akan membahas mengenai divisi Shopee. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang penjualan secara online atau e-commerce yang dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Berdasarkan riset Ipsos, terdapat 3 platform besar yang menjadi pemain utama di Indonesia. Adapun Shopee berada di urutan pertama atau yang paling atas sebagai e-commerce yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan disusul oleh Tokopedia di urutan kedua dan Lazada di urutan ketiga. Di mana Shopee menduduki peringkat pertama karena dipilih oleh 60% responden sebagai platform untuk berbelanja saat puncak Harbolnas. Sementara itu sebanyak 26% responden memilih Tokopedia dan 11% responden memilih Lazada. Namun, di sisi lain, Shopee juga memiliki 2 masalah utama yang kami ringkas dan kami sebut sebagai two marketeers. Kami yang beranggotakan Tony, Ayu, Clara, Vina, Anna, dan Rio akan membahas lebih lanjut. Namun sebelum itu, kami akan menjelaskan timeline dari PowerPoint kami. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada key question dan analysis, yang ketiga ada key issues, yang keempat ada solution and implementation, dan yang terakhir ada KPI atau key performance indicator. Shopee masih menjadi salah satu platform e-commerce yang sangat populer dan digemari di Asia Tenggara. Tentunya, dengan pangsa pasar yang besar, Shopee telah berhasil menarik minat konsumen dan pelaku usaha di berbagai negara di wilayah di Asia Tenggara, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Nah, pada grafik di sebelah kiri saya, itu terdapat e-commerce market yang terbesar di dunia itu berada di Asia Pasifik dengan jumlah 1.500 dan yang terendah berada di Middle East and Africa. Yang di sebelah kanan terdapat peringkat aplikasi belanja elektronik seluler dengan pengguna aktif bulanan terbanyak di Asia Tenggara itu Shopee di peringkat kedua di Indonesia, di Malaysia Shopee peringkat kedua, di Filipina Shopee peringkat kedua, di Thailand Shopee peringkat kedua, di Vietnam Shopee peringkat pertama, dan di Singapura Shopee peringkat ketiga. Kita sudah mengetahui di mana pasar e-commerce telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, di mana dengan Shopee menjadi salah satu platform terkemuka di Asia Tenggara. Nah, sebagai penjual di Shopee, tentunya memiliki pangsa pasar yang besar yang merupakan keuntungan besar, tetapi untuk mencapai profitabilitas yang optimal, diperlukannya strategi yang tepat tentunya. Nah, dalam dunia yang semakin kompetitif ini, penting bagi para penjual untuk memahami bagaimana sih mengoptimalkan pangsa pasar yang besar di Shopee untuk meningkatkan profit yang ada. Dengan meningkatkan keuntungan melalui peningkatan penjualan dan pengembangan bisnis bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan strategi yang tepat tentunya akan tetap dapat dicapai. Nah, maka dari itu kelompok kami mengangkat question bagaimana mengoptimalisasikan pangsa pasar Shopee yang besar untuk meningkatkan profit yang ada. Saya akan menjelaskan tentang sebuah isu, yaitu kerugian dari Shopee. Shopee mengalami kerugian karena adanya potongan harga, subsidi pengiriman, biaya penjualan, dan biaya pemasaran yang besar. Di
Bisa kita lihat dari tabel yang sudah tertampil, EBITDA dari Shopee ini pada tahun 2021 itu minus 2,6 ya. Dan jika kita melihat tahun-tahun ke belakang, dari tahun 2017 hingga tahun 2021, Shopee memiliki EBITDA yang selalu minus, yang menandakan Shopee terus mengalami kerugian. Nah, berbeda dengan anak perusahaan yang lainnya, yaitu Garena, yang selalu mengalami keuntungan karena EBITDA-nya selalu positif dari tahun 2017 ke 2021. Hal ini tuh membuat EBITDA grup dari Sealimit ini menjadi terdampak akibat dari kerugian dari Shopee. Bisa kita lihat dari tahun 2017 hingga tahun 2021, semuanya mengalami kerugian. Hanya pada tahun 2020, pada grup EBITDA tersebut mengalami positif atau keuntungan. Bisa dibayangkan bahwa Shopee sangat mendampak kerugian pada Sealimit itu sendiri. Ada beberapa faktor-faktor selain data tersebut yang kami kira itu merupakan faktor kerugian dari Shopee. Contohnya di sini ada dua gambar ya, yang tengah dan kiri itu. S pinjam dan SP later. Jadi sebenarnya fitur ini cukup sama, yaitu memberikan pinjaman kepada konsumen. Ya, tetapi konsepnya berbeda. Jika SP later memberikan pinjaman, tapi harus belanja di Shopee itu tersendiri. Sedangkan di S pinjam itu seperti pinjaman online. Jadi Shopee memberikan pinjaman kepada konsumen dan boleh melakukan transaksi di mana saja selain di Shopee. Nah, harusnya Shopee itu hanya memiliki satu saja. Oke. Lalu juga setelah itu ada Shopee Video Shorts. Shopee adalah aplikasi e-commerce. Itu menurut saya tidak terlalu berguna. Bahkan maintenance memerlukan biaya agar Shopee Video Shorts ini tidak mengalami berbagai error ya. Nah, biaya-biaya yang tidak penting tersebut pada fitur-fitur yang tidak penting itu harus dihilangkan. Baik. Jadi biaya-biaya maintenance pada fitur-fitur yang tidak penting di Shopee itu yang membuat kerugian pada Shopee semakin besar. Masuk ke dalam key issues yang kedua, yaitu Sealimited, terutama Shopee, mengalami permasalahan di India yang menyebabkan penutupan Shopee di beberapa negara. Mundurnya Shopee dari India terkait dengan larangan game Free Fire milik C Group oleh pemerintah India. Game Free Fire sendiri merupakan salah satu dari 54 aplikasi yang dilarang di India, karena diyakini adanya permasalahan keamanan karena terdapat indikasi jika aplikasi tersebut mengirim data pengguna ke server di China. Hal itu jelas membuat pemerintah India melarang game Free Fire untuk beredar di India. Dan hal itu juga membuat kepercayaan pemegang saham menurun kepada Sealimited. Yang kedua, marketplace di India dihadapkan dengan adanya aturan yang ketat. Hal ini diterapkan pemerintah selama bertahun-tahun demi melindungi pedagang kecil yang hanya menjual produknya secara offline. Pelaku UMKM di India juga sering menuduh perusahaan asing mengabaikan regulasi dan menawarkan adanya diskon besar-besaran sehingga merugikan bisnis yang mereka miliki. Selain tuduhan tersebut, Shopee menghadapi seruan boikot dari pelaku UMKM di India. Shopee juga menghadapi tantangan dari sekelompok pedagang lokal yang dipimpin oleh Confederation of All India Traders atau CAIT yang menyerukan pelanggaran platform tersebut. Lalu pada Januari 2022, mereka mengajukan banding ke Competition Commission of India atau CCI. Mereka juga telah menulis surat kepada Menteri Keuangan India, yaitu Nirmala Sitharaman, dengan tuduhan pelanggaran aturan FDI atau Foreign Direct Investment India oleh perusahaan tersebut, dan juga Shopee melakukan bisnis di India melalui struktur kompleks yang mengaburkan investasi
di China. Setelah mendengar larangan Free Fire dan hambatan ekspansi Shopee di India, hal itu mengaburkan kepercayaan pemegang saham terhadap ambisi Global Sea Limited yang termasuk Shopee di dalamnya. Dan itu merupakan kemunduran besar bagi ekspansi Sea Limited yang terdapat Shopee di dalamnya. Lalu, dapat dilihat juga pada grafik di sebelah kanan, pasar yang akhirnya memberi respon dengan adanya penurunan harga saham sebesar 18% pada Maret 2022. Lalu yang terjadi setelahnya adalah penutupan Shopee di berbagai negara. Di Prancis pada 6 Maret 2022, di India pada 28 Maret 2022, lalu Spanyol pada Juni 2022. Maka bisa dikatakan bahwa permasalahan dengan India sangat berdampak besar bagi Shopee dan Sea Limited. Dari analisis kerugian Shopee karena potongan harga, subsidi pengiriman, biaya penjualan, dan pemasaran yang besar, kami memberikan sebuah solusi. Solusinya yaitu Shopee yang harus lebih fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang memang memiliki demand yang tinggi. Jadi, untuk fitur-fitur atau kegiatan Shopee yang kurang diminati, sebaiknya dihapuskan saja. Nah, implementasinya, Shopee dapat mengefisienkan fitur-fitur yang ada dalam Shopee. Misalkan, saat ini Shopee memiliki fitur Shopee Pay Later dan juga Shopee Pinjam yang fungsinya hampir-hampir sama, yaitu meminjamkan uangnya. Mungkin kedua fitur tersebut bisa digabungkan saja menjadi satu. Jadi, untuk biaya penanganan akun itu tidak terlalu besar untuk kedua hal tersebut. Selanjutnya, biaya admin ditanggung 50-50 oleh Shopee serta para penjual. Maksudnya bagaimana? Seperti yang teman-teman ketahui, misalkan yang paling kentara dan jelas adalah makanan di Shopee Food, itu makanannya sama dengan harga yang ada di kenyataannya jika membeli toko offline. Sedangkan kalau dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi food sebelah, pengantar makanan sebelah, itu harganya agak dinaikkan 2.000 karena restoran harus menanggung biaya admin yang besar. Nah, oleh karena itu restoran menaikkan harganya. Di sini, ketika kita melihat tersebut, berarti Shopee kebanyakan menanggung harga yang ada pada makanan tersebut. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya jika Shopee melakukan pendekatan penjualan, yaitu dengan membagi biaya admin 50-50, 50 ditanggung oleh Shopee itu sendiri, dan 50 ditanggung oleh penjualnya. Nah, untuk melakukan implementasi ini, kami sudah membuatkan Gantt chart. Untuk proses planning, itu kita akan lakukan di kuartal 1, antara bulan Januari sampai dengan bulan April. Nah, di sini nanti kita akan mereview fitur-fitur mana aja yang memang tidak sesuai dan melihat apakah akan berguna jika fitur itu dihilangkan atau tidak dihilangkan. Nah, selanjutnya adalah proses review. Nah, di proses ini kita melakukan survei kecil-kecilan atau mungkin survei besar-besaran di antara kuartal 1 akhir sampai dengan kuartal 2. Di sini, survei dapat dilakukan di internal karyawan Shopee sendiri maupun dengan penjual eksternal, mitra Shopee, atau dengan konsumen yang menggunakan aplikasi Shopee. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah execution. Execution dilakukan di kuartal kedua akhir sampai dengan kuartal 3. Nah, di execution ini nanti Shopee akan mulai menghilangkan fitur-fitur yang tidak berguna dan juga mulai mengaplikasikan tentang pembagian biaya admin yang seberapa. Saya akan membicarakan masalah solusi dan implementasi dari permasalahan yang berada di India. Kami memiliki solusi, yaitu berkolaborasi dengan pedagang lokal, yaitu merangkul pedagang-pedagang lokal, dan juga pemerintah India agar tidak muncul kesalahpahaman. Nah, di sini kita bermaksud agar kita bekerja sama dengan pedagang lokal dan juga influencer setempat agar bisa mempromosikan Shopee dan juga menunjukkan bahwa Shopee itu sebenarnya tidak seburuk yang dibayangkan. Dan juga kita harus merangkul pemerintah agar mendapatkan izin kembali agar kita tetap bisa beroperasi di India. Nah, implementasi yang kami tawarkan adalah para petinggi dari Shopee itu terjun langsung ke lapangan dan bercengkrama langsung dengan
pemerintah dan pedagang-pedagang dari India. Implementasi kami memiliki 3 kuartal, yaitu kuartal pertama, kedua, dan ketiga dalam 1 tahun. Kuartal pertama dari bulan Januari hingga Februari, para pemimpin Shopee akan bercengkrama dengan pemerintah dan meminta izin untuk bisa beroperasi kembali di India. Kita akan menunggu selama 2 bulan, yaitu di bulan Maret dan April. Kita berharap agar respon positif dan kita dapat beroperasi kembali di India. Nah, di kuartal kedua yang berawal dari bulan Mei hingga bulan Agustus dilanjutkan oleh kuartal ketiga di bulan September, itu kami secara proaktif merangkul pedagang-pedagang India dan influencer-influencer dari India untuk mempromosikan Shopee dan bercengkrama dengan pedagang-pedagang lokal agar mereka tuh mengerti bahwa Shopee itu untuk memperluas perdagangan mereka, jalur perdagangan mereka, bukan untuk menyaingi mereka. Dengan solusi dan implementasi dari kelompok kami, harapan kami, Shopee mampu memanfaatkan pangsa pasarnya yang besar itu sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang semaksimal mungkin pula. Sekian pemaparan dari kelompok kami, terima kasih.